Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Berjumpa lagi dengan Bu Risa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 pelajaran 4. Bersih itu sehat. Submateri mengenal arti bersih dan sehat. Pengertian bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya, terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau jika tidak ada air dengan tayamum. Hadas kecil misalnya buang air seni, buang air besar, buang angin ya, itu menyebabkan batalnya wudu. Ya, menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudu. Mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang termasuk hadas kecil yaitu buang air seni, tinja, dan buang angin, menyebabkan batal wudu. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih ya. Pakai sabun. Tangannya kiri dioser-oseri sabun terus buat cebok. Setelah bersih disiram air yang banyak, air bersih yang banyak, lalu setelah bersih melakukan wudu. Hadas besar. Yang termasuk hadas besar yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Apabila hendak mendirikan ibadah sholat, harus bersih badan, pakaian, dan tempat dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Itu harus dijaga kebersihannya. Bersih tempat, misalnya seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC atau kamar mandi, dan lain-lain. Semuanya harus dibersihkan, harus bersih. Cara membersihkan najis. Membersihkan najis, darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Misalnya air sumur, air hujan, air sumber ya. Caranya air yang dikucurkan ke benda bernajis.
bukan najis yang datang ke air atau dicelupkan ke air. Itu salah. Cebok atau membersihkan kotoran seperti tinja, ya, itu dalam bahasa Arabnya istinja, ya. Dalam bahasa Arabnya istinja, kalau dalam bahasa Indonesia adalah cebok, ya. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, ya. Kalau tidak ada air, kepepetnya pakai tisu, boleh batu ataupun benda kesat lainnya. Ya, kalau pakai air itu tangan kirinya dibasahi, lalu tangan kirinya itu dioser-oseri sabun. Tangan kiri yang sudah dioser-oseri sabun itu buat membersihkan dubul atau kuburnya. Dikosoki yang bersih pakai sabun beberapa kali, ya. Setelah itu disiram dengan air bersih yang banyak biar bersih dan tidak pesing, ya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri yang dioser-oseri sabun, lalu untuk mengusapnya hingga bersih. Jangan kebalik ya, anak-anak. Ya, ketika kalian pergi ke kamar mandi atau ke toilet atau ke WC, itu ingat ketika masuk kamar mandi atau toilet atau WC itu dahulukan kaki kiri, lalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, ketika sudah selesai di kamar mandi atau WC atau toilet, ketika mau keluar itu menggunakan kaki kanan, dahulukan kaki kanannya. Setelah sampai luar pintu kamar mandi atau WC, berdoa, Ghufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan apa yang menyakitkan aku, yang berhajat dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku. Cukup sekian ya anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.